Namanya Yesus, Yesus. Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus. Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sumeneb. Pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti ajar siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Mari Kita Sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria,
Muliakan Dan sebagai persembahan kami selanjutnya adalah pujian yang berjudul Waktu Kecil Kita Merindukan Natal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita,
sebagai persembahan selanjutnya adalah pujian yang berjudul Penasehat Ajaib.
selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema keajaiban Natal. Selamat mendengarkan. Para pendengar dimanapun berada, selamat pagi. Selamat mendengarkan khotbah yang saya sampaikan dengan tema keajaiban Natal. Nah, dan sebagai ayat bacaan firman Allah dalam Yesaya 53 ayat yang kedua, saya bacakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan nyata, seringkali kita melewati batas wilayah. Biasanya batas itu dibuat untuk menjadi tanda bahwa yang akan dimasuki kita sudah bukan lagi wilayah yang sama. Biasanya batas dibuat untuk membagi antara satu desa dengan desa yang lain, atau juga satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, dan seterusnya. Nah, sampai seperti contoh batas negara yang satu dengan batas negara yang lain juga. Nah, Yesus Kristus adalah pembatas dalam sejarah manusia. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa Yesus Kristus adalah pembatas dalam sejarah manusia. Ya, itu sebabnya kita mengenal tahun Masehi dan tahun sebelum Masehi. Nah, ini adalah salah satu peristiwa yang dahsyat dan sangat penting. Ya, ketika Yesus mengawali pelayanannya di depan umum, ya, berita tentang pengajaran dan mujizat-mujizatnya ya, tersebar sampai kemana-mana. Nah, tentu saja sampai juga ke Nazaret. Ya, mungkin ya akan menuliskan ya kepala berita ya pemuda ya, seandainya pada waktu itu Saudara ada surat kabar ya, mungkin akan menuliskan berita tentang apa? Pemuda lokal yang meraih sukses. Ya, ia semakin terkenal dan tenar pada waktu itu. Ya. Saudara-saudara, namun ketika Yesus berkhotbah di Nazaret, ya, warga di kampung halamannya menolak dia, ya, dan pengakuannya. Nah, mereka tidak dapat menerima seorang yang mereka kenal selama ini sebagai tukang kayu, ya, lalu mengaku sebagai Mesias. Ya, mereka semua pada waktu itu tidak menerima. Ya, mereka tidak dapat mengikuti seseorang yang selama ini ya mereka pandang sebagai sesama warga. Ya, kemudian mengaku sebagai raja. Nah, itu kan tidak mungkin pikiran mereka pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Bapak Ibu Saudara, Markus mencatat ya reaksi kampung halaman Yesus dengan kata-kata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Itu terdapat dalam ayat yang kedua. Ya, terheran-heran mereka bertanya, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Ini ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan kata lain, pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, mereka ini mencari penjelasan ya tentang Yesus ya dalam hubungan dan istilah manusia pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita hari ini berbunyi ya bahwa sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering.
Ya, tanah kering menggambarkan lapisan yang keras dan gersang. Ya, bukan tempat yang cocok bagi tanaman untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Ya, tanah yang keris ini melukiskan tentang beberapa keadaan kehidupan manusia. Yang pertama, ya, tidak diharapkan. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang bukan sebagai orang dewasa seperti yang diharapkan, melainkan sebagai bayi mungil. Ia tidak dilahirkan di istana yang megah atau rumah yang mewah, ya, tetapi di sebuah palungan. Tetapi dari pribadi yang pada saat kelahirannya, bahkan sampai hari kematiannya mengalami penolakan, tetapi kemudian menjadi pribadi yang sanggup mengubahkan dunia. Itulah Yesus, juru selamat kita. Dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, ini membuktikan bahwa kelahiran Yesus dihubungkan dengan dunia luar, ya, atau orang Majus, dan tercatat di dalam sejarah dan kelahiran Yesus menjadi tahun penanggalan sampai hari ini. Ya, demikian juga dengan hidup kita, seharusnya menjadi tonggak sejarah yang dikenang orang sepanjang masa. Itu yang pertama, tidak diharapkan. Yang kedua, mujizat. Ia lahir dari seorang perawan, dikandung oleh Roh Kudus. Dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ya, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, dikatakan ya ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itu dalam Matius pasal yang pertama ayat 24-25 dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dikatakan tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, ini membuktikan kelahiran Yesus sungguh ajaib. Lahir bukan ya akibat hubungan suami istri, dan membuktikan juga bahwa Yesus adalah 100% Allah dan Yesus adalah 100% manusia. Demikian juga hidup kita adalah ajaib, amin. Lihat saja bagaimana ajaibnya jantung kita berdenyut, ya, otak kita bisa berpikir, dan paru-paru kita bernafas. Ya, inilah hidup kita, ajaib, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga adalah tidak dapat dipahami. Ya, seorang pekebun itu akan menyiapkan tanah untuk bercocok tanam dan kemudian menjaga tanaman itu agar tetap lembab dan gembur. Tetapi jika suatu tanaman tumbuh di tempat yang kering atau di retakan gunung, nah pasti ia akan layu atau kerdil. Ya, sebab Yesus tumbuh sebagai tunas dari tanah. Nah, yang kering, namun ia bukan sosok yang lemah dan rapuh. Ia pribadi yang luar biasa. Ia adalah yang terbaik, termulia, tertinggi, tersuci di antara seluruh umat manusia. Bahkan dalam Lukas 1 ayat 34 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang masuk akal pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Jawaban malaikat menunjukkan bahwa ini akan menjadi hasil dari
aktivitas Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dikatakan sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara, mujizat tidak akan pernah bisa terjadi tanpa pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu sungguh benar dalam peristiwa yang menakjubkan 2000 tahun lalu tersebut dan sekarang pun juga. Ya, jadi inilah pelajaran bagi kita semua dari kisah Natal ini, Saudara, Bapak Ibu. Dan itu berlaku untuk kita, tidak hanya saat Natal saja, tetapi setiap hari kita tidak bisa menjalani kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan dan mencapai impiannya bagi kita tanpa kuasa Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus adalah sisi keajaiban Allah. Nah, namun apakah tanggung jawab Maria terselip dalam bahasa asli dari percakapannya dengan malaikat itu? Kata yang tidak diperhatikan dari pembacaan ayat ini tentang dialog Maria dengan Gabriel. Ya, malaikat itu berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Sekali lagi saya katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Nah, Maria menanggapi malaikat itu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati Natal. Natal adalah pembuktian keajaiban Tuhan. Amin. Dalam peristiwa Natal pertama, terjadi banyak keajaiban. Dan kita percaya bahwa keajaiban Natal itu tidak saja terjadi pada hari Natal pertama, tetapi juga Natal di saat ini. Mari kita imani dan aminkan. Mujizat Natal masih terjadi. Alamilah mujizat Natal ini dengan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang sedang terjadi dan yang sedang kita hadapi. Kita bisa melihat perkara-perkara yang dahsyat karena keajaiban Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya dalam Natal tahun ini dan keajaiban Natal biar kita selalu alami setiap hari dalam kehidupan kita. Hari ini kita memperingati Natal. Natal adalah pembuktian keajaiban Tuhan. Sekian dahulu, selamat menyongsong hari Natal 2024. Disertai doa dari studio. Tuhan memberkati sekalian pendengar. Mungkin ada di antara kita yang menghadapi Natal dengan berkata, saya tidak tahu apakah Natal tahun ini saya bisa merayakan kembali dengan suami yang sudah sekian lama pergi. Percayalah, keajaiban Natal masih ada. Mujizat Natal masih terjadi. Mungkin ada yang mengalami ketakutan karena dokter berkata penyakitmu sudah parah dan tidak bisa lagi disembuhkan. Tetap percaya kepada Tuhan dan katakan pasti akan ada keajaiban. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah para pendengar yang terkasih, setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kita akan mulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Mulia Sembah Raja Mulia. Bagi
Sebagai persembahan kami selanjutnya adalah pujian yang berjudul Hai Dunia, Gembiralah dan Sambut Rajamu. Hai dunia, bergembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Puji Tuhan, sebagai pujian kami yang terakhir adalah pujian yang berjudul Natal di Hatiku. Seperti halungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti halungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak. Demikian para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dengan terdengarlah pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Rasakan selalu indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Tuhan memberkati.